Jadi ceritanya, ada seorang guru SMA baru di sebuah desa yang bernama Yun Bom yang selalu berpakaian serba hitam dan juga tak bersosialisasi dengan guru lainnya. Bahkan ia hanya bisa mengangguk jika ditanya oleh orang lain. Tapi tak ada yang tahu jika sebenarnya sifat Yun Bom yang asli itu tak begitu. Ia adalah seorang guru etika di Seoul yang pandai bersosialisasi dan tentu saja sangat disukai banyak orang. Namun, sebuah kejadian yang masih belum terbongkar membuat dirinya trauma berat hingga ia menghipnotis diri sendiri untuk tak tersenyum dan tak bahagia. Lalu suatu hari, suasana di sekolah berubah mencekam. Bulu kuduk merinding, salju mendadak turun, dan para guru menjadi heboh karena di luaran sana ada seorang pria kekar bertato naga datang. Kedatangannya begitu ditakuti oleh para guru. Ternyata pria kekar itu adalah salah satu wali murid yang mau protes, yaitu pamannya Han Gyul yang bernama Sun Jae-kyo. Karena keponakan tercintanya tak jadi mendapatkan penghargaan hanya karena dia adalah seorang yatim piatu. Diketahui memang pamannya inilah yang telah membesarkan Han Gyul sedari orok. Bahkan pria itu menggebrak meja hingga mejanya itu rusak. Dan saking penasarannya, Yeon Bom pun melontarkan berbagai pertanyaan tentang pria kekar itu. Sontak saja membuat para guru di sana tercengang. Ternyata guru Yeon Bom ini pandai bicara. Ada banyak desas-desus tentang pria kekar itu. Katanya ia dan gerombolannya adalah seorang preman. Dan jika kesal, maka tak segan untuk menghancurkan barang-barang. Bahkan pernah terlihat seperti sedang mengubur mayat di tengah malam. Dan juga ia bisa mengangkat sebuah mobil hanya dengan kedua tangannya. Wah, sungguh tak masuk di logika ya. Dan bikin merinding. Tengah malam, Ian Boom bertemu dengan pria bertato naga itu dengan berpakaian serba hitam dan terlihat sungguh menyeramkan. Ditambah, ia menenteng benda misterius. Ingat dengan perkataan para guru tadi siang, Ian Boom pun ketakutan dan segera berlari menjauhi. Namun pria itu terus mengikutinya. Dan saking takutnya, Ian Boom bahkan mencoba untuk menelpon polisi. Hingga tiba-tiba tubuh Yeon Bum pun kaku, terkena sebuah tusukan. Tapi ternyata tak seperti di bayangannya. Pria itu hanya membawa sate ayam saja. Dengan terbata-bata, Yeon Bum akhirnya mengakui jika ia ketakutan karena ada pria tengah malam bertato di jalanan begitu. Dan sungguh tak disangka, pamannya Han Gyul pun dengan mudah melepaskan tato yang ada di lengannya. Ternyata itu hanyalah tato buatan saja. Lalu si paman pun terbang dan membukakan pintu gerbangnya rumah Yeon Bum yang macet. Dan ia pun segera pergi. Bicaranya si paman ini memanglah menyeramkan. Tapi ia begitu sangat menyayangi Han Gyul dan sangat bangga dengan segala prestasi yang sudah Han Gyul capai. Dan sepertinya si paman pernah bertemu dengan Yeon Bum, tapi Yeon Bum melupakan pertemuan itu. Yeon Bum kini sedang ketar-ketir karena ada jadwal pertemuan pribadi dengan para wali murid. Itu artinya dia akan berhadapan langsung berdua saja dengan Sun Jae-kyo. Karena kebetulan Han Gyul adalah murid di kelasnya. Yeon Bum bahkan sampai berkonsultasi dengan salah satu guru agar diberikan kiat-kiat untuk menghadapi Sun Jae-kyo. Jadi, disinilah Yeon Bum sekarang di sebuah kedai makan yang katanya sang pemilik bisa mengalahkan Sun Jae-kyo. Ya, pantas saja orang-orang takut. Bahkan Jae-kyo juga takut karena ternyata sang pemilik sungguh emosian. Setelah itu Yeon Bum lalu diajak merubah penampilannya seperti di sinetron-sinetron. Katanya agar Sun Jae-kyo bisa segan pada Yeon Bum. Dan hari pertemuan itu pun akhirnya tiba. Ternyata bukan berdandan ala tutor-tutor di sinetron, tapi Yeon Bum malah berpakaian sangat cantik. Tahu ini adalah pertemuan penting, para guru pun memilih untuk pulang cepat karena ketakutan. Dan akhirnya sang naga pun datang sambil menenteng pot tanaman besar. Hentakan kaki Sun Jae-kyo bahkan terdengar sangat berat, membuat jalan yang ia lewati itu bergetar.
Lalu dengan terbata-bata, Yeonbum pun memulai sesi pertemuan itu. Tapi Sun Jae-gyu terus saja menanyakan hal-hal pribadi dan so akrab dengan Yeonbum. Bahkan berani memanggil nama Yeonbum dengan banmal alias dengan nada santai. Yang membuat episode 1 jadi berakhir di situ.